Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosmila, kelas 5C INF, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten. Di sini saya akan membuat aplikasi pendaftaran siswa atau siswi baru menggunakan PHP dan MySQL. Sebelumnya mohon maaf bila tugas yang saya kerjakan kurang maksimal. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya akan menjelaskan dari si PHP sama si MySQL-nya dulu. PHP itu merupakan bahasa pemrograman berbasis web. Umumnya, PHP itu digunakan untuk mendekorasi biar si websitenya itu dinamis. Tapi sekali lagi, karena saya juga masih pemula, jadi rasa saya masih belum mampu untuk membuat sebuah website yang dinamis. Dan sedangkan MySQL merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen berbasis data SQL. Jadi MySQL itu digunakan untuk mengolah sebuah data. Contoh dari si MySQL-nya dulu ya. Pertama tuh kita harus download si SAMPP-nya dulu buat naikin si localhost. Kita nyalainnya dulu nih ya. Kalau misalkan ini udah hijau, berarti ini tuh udah berhasil, udah bisa connect nanti. Nah, habis itu kita nyari di sini, masukin yaitu lokal PHP MyAdmin. Kalau kita buka, ini tampilan si PHP MyAdmin ya, apa si MySQL buat bikin database. Karena di sini saya akan membuat sebuah aplikasi pendaftaran siswa, jadi saya bikin database-nya dulu. Ini ya database-nya. Dan di sini juga ada satu tabel. Oke, langsung saja kita ke bagian codingannya. Jadi gini, kalau misalkan kita bikin mau bikin sebuah aplikasi yang menggunakan PHP, MySQL, itu nanti tuh nyimpennya di SAMPP. Jadi kita ingat-ingat tuh awal kita nyimpan SAMPP itu di mana. Nah, nanti kita buka, misalkan kalau aku nyimpannya di Asar, di dataset, terus SAMPP. Habis itu kita klik htdocs. Jadi kita kalau ini tuh nyimpennya di htdocs. Kalau bikin codingan yang mau dihubungin sama si MySQL, nyimpennya di htdocs. Nama file yang udah saya buat itu ini pendaftaran siswa. Nah, kita buka aja. Nah, di sini ada file project. Si foldernya kita simpan dengan nama pendaftaran siswa. Terus isinya tuh ada CSS itu buat si stylenya.
Di sini saya style CSS-nya khusus buat si index ya. Terus ada si image. Image itu foto atau gambar yang bakal ditampilin di si tampilan websitenya. Terus juga ada menu si config-nya ini untuk penyimpanan konfigurasi database. Ini kita buka. Jadi untuk menghubungkan PHP dan MySQL, kita menggunakan fungsi MySQL Connect ini dengan parameter alamat server, user, password, dan nama database. Kita masukin nama database-nya karena kita bakal buat bebas sih, tapi nama database-nya bebas. Yang penting pas kita masukin ke si sintaknya, ke si proyeknya itu harus sesuai sama database yang bakal kita jalanin. Nah, di sini ada keterangan jika koneksi gagal, variabel DB akan bernilai false. Karena itu, kita bisa mengeceknya menggunakan if. Kalau tampilannya gagal tuh, kita nggak bakal bisa connect gitu. Terus ada data atau ada project list siswa. Jadi list siswa ini tuh halaman untuk menampilkan data siswa. Terus ada form daftar. Form daftar itu halaman formulir pendaftarannya. Terus ada proses pendaftaran, yaitu script yang memproses pendaftaran. Terus juga ada form edit. Form edit ini untuk edit data si siswa atau siswi. Terus ada proses edit. Si proses edit ini script untuk memproses edit atau update. Terus juga ada file hapus atau project hapus, yaitu script untuk menghapus data dari database. Tadi kan udah jelasin tentang si config. Habis itu kita masuk ke indeks. Kita buka yang indeks. Saya bikin si indeksnya itu sebagai halaman pertama dari si websitenya. Terus ada style sheetnya, si style CSS-nya itu pakai yang indeks. Dan kita juga saya udah bikin di CSS. Kita nyimpennya di formatnya harus format CSS. Si ini keterangannya di sini kalau misalkan si ini tuh buat manggil si link ini tuh kayak link ya. Jadi itu nanti bakalan manggil apa yang kita klik. Soalnya di sini kan tampilan nanti di indeksnya itu kan daftar baru. Nah, pas kita klik si daftar baru ini, nanti kita bakal masuk ke si form daftar. Karena form daftarnya udah ada. Nah, terus si marquee behavior itu terus direction left. Jadi dia tuh nanti si tampilan buat tampilan si selamat datang di ini nih, yang tulisan ini itu bakal berjalan. Ya, habis itu kita masuk ke list siswa. Project list siswa. Pertama, kita membutuhkan koneksi ke database, maka kita harus mengimpor file config agar variabel DP, variabel database itu dapat dibaca. Terus, setelah itu kita melakukan query untuk mengambil data siswa pada tabel calon siswa. Nah, terus hasil dari query tersebut, yang ini nih, ini hasil
hasil dari query tersebut kemudian kita ubah menjadi array dengan fungsi mysql fetch array. mysql fetch array. Dan hasilnya disimpan dalam variabel dolar yang ada dolar ini siswa. Terus di sini ada kita bakal nampilin total siswa yang terdaftar dengan format mysql. Echo ini kan gunanya untuk menampilin ya. Lanjut kita bakal menambahkan datanya ya. Yang pertama itu buat si form daftar. Nah, karena kita udah buat ya, karena saya udah buat, jadi saya bakal ngejelasin si sintak-sintaknya, terus kegunaannya apa aja. Oke, perhatikan pada tag pembuka form yang ini, di sana kita menggunakan atribut action dan method. Ini atribut actionnya, ini atribut si metodenya. Nah, si actionnya itu nanti digunakan untuk menentukan skrip mana yang akan memproses data inputan. Terus, sedangkan si metode untuk menentukan metode pengiriman datanya. Terus juga perhatikan yang bagian si namanya. Atribut ini tuh untuk menentukan kunci indeks dari array. Lalu kita lanjut ke proses pendaftaran ya. Jadi kan proses pendaftaran itu apa sih? Script untuk script yang memproses pendaftaran. Kita klik. Pertama, kita ambil data yang dikirim dari formulir. Semuanya tersimpan pada variabel $post karena tadi kita menggunakan metode post pada form. Setelah itu kita buat query penyimpanan, lalu menggunakan query penyimpanannya, lalu melakukan pengecekan apakah query-nya berhasil atau tidak. Nih, query-nya ini ya kalau sukses ya. Tapi di sini tuh kalau misalkan katanya sukses, dia tuh bakal balik ke indeks dan gagal juga tetap ke indeks, tapi si datanya tuh nggak kesimpan. Lalu kita masuk ke hapus. Kita membutuhkan ID untuk menentukan data yang akan dihapus. Karena itu kita mengirimkan ID melalui query string, melalui query string ini ya. Query stringnya adalah ID sama dengan 1. Nah, si query string ini akan tersimpan dalam variabel get. Nah, di sini ada form edit. Konsep si edit ini hampir sama seperti menghapus. Pertama, kita ambil ID data yang akan diedit. Terus setelah itu kita melakukan query untuk mengambil data dari database dan menampilkannya ke dalam form. Setelah diedit, selanjutnya melakukan query update untuk menyimpan perubahan. Pertama, kita mengubah data dari hasil query menjadi array, yaitu dengan menggunakan fungsi mysql fetch sock ya. Kenapa menggunakan fungsi tersebut? Karena data yang akan kita ambil adalah satu baris dan agar indeks array-nya menggunakan nama kolom. Kemudian data tersebut kita tampilkan untuk menjadi nilai default pada form.
Hmm. Oke, lanjut ke proses edit. Nah, kalau misalkan kita udah nyimpen data dari proses pendaftaran itu, atau kita bakal ngedit, tinggal di ini, tinggal apa sih, pakai sintak yang kayak gini, SQL update calon siswa, nama kita masukin namanya ini sesuai sama yang ada di database ya, tabelnya yang ada di database. Terus alamat juga, terus juga jenis kelamin. Kalau misalkan ini ada salah aja ya, nanti nggak bakal bisa connect. Oke, untuk penjelasan sintaknya udah semua. Lanjut langsung ke bagian si tampilan. Oke, kita lanjut bagian websitenya, si aplikasinya. Kita masukin yang pertama tuh localhost dulu. Abis itu kita masukin foldernya, lalu di sini kita masukin si projectnya. Nah, tampilannya kayak gini ya, yang tadi dijelasin. Kita klik daftar baru, daftar buat si siswa, masukin nama lengkap, terus juga alamat. Ntar kita ganti. Terus ada jenis kelamin, terus ada kita masukin asal sekolah, bebas ya. Terus klik daftar. Nah, karena yang tadi aku jelasin, mau gagal ataupun enggak, itu tuh bakal kembali ke menu indeks. Tapi bedanya pas kita buka si pendaftar ini, yang kalau misalnya kita itu gagal, misalnya nggak sesuai gitu tuh, itu nggak bakal ada dan nggak nampilin gitu. Tapi kalau misalkan dia itu berhasil kayak tadi, itu bakal ada di sini nih, kayak gini tuh, ada intent. Oke, pas terus di sini ada menu edit, ada si editnya. Terus ini juga ada hapus. Misalkan kita edit yang bagian pertama, kita edit, kita ganti ini jalannya, nanti misalkan Cirwas aja, misal. Udah, klik simpan. Di sini Cirwas ya, udah keganti. Terus kita mau bukti ini bisa nggak sih yang sintak yang hapus, yang linknya hapus. Kita coba, kita mau hapus yang ini ya, kita hapus yang ini, kita hapus yang ini, kita hapus semua misal. Nah, udah. Terus kita tambah baru, kita tambahin nama, alamat yang tadi, terus jenis kelamin, asal sekolah misal tuh ya, udah. Terus kita klik yang pendaftar. Udah. Kita kelas ya. Baik, itu saja sih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.